Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian tentang pengalaman sedih saya. Tentu ini adalah pengalaman yang diakibatkan dari ketidaktelitian saya di dalam melakukan sebuah eksperimen ataupun bermain-main tentang modul BMS. Saya juga belum mengerti mengapa BMS ini tidak protek ketika outputnya itu terhubung singkat. Karena waktu itu saya lagi melakukan pengisian pada baterai ini dan kemudian dia short konslet, langsung ketepung, pecah MOSFET-nya. Dan walhasil saya pada hari ini akan coba untuk memperbaikinya, walaupun outputnya itu masih mengeluarkan tegangan, tapi untuk proteknya sepertinya tidak bermain. Nah, ini yang mengerikan. Karena baterai ini sudah saya sortir saya pilih yang terbaik dan walhasil memang tidak ada ampunnya, langsung kelepak-kelepek kedebum ya. Nah, pada hari ini saya akan berbagi kepada kalian bagaimana cara memperbaiki dari BMS yang rusak ini. Bagaimana triknya dan bagaimana caranya, saya akan bagikan video pengalaman pribadi ini kepada kalian. Oke, sekarang kita lepas dulu dari BMS ini satu per satu ya. Sebagai tambahan, kalau bisa jangan menggunakan soket output seperti ini lagi. Gunakanlah soket yang aman ya. Ini diakibatkan dari penggunaan kabel yang tidak mempunyai kepala tuh. Soketnya saya tidak saya gunakan soket. Ini bekas eksperimen kita yang kemarin, bekas aki motor, cuman saya lupa menggantinya. Biasanya saya ganti dengan menggunakan soket yang kuning itu, soket XT6 berapa kemarin. Ya, sekarang akan saya kasih vlog. Saya coba lepas MOSFET ini dan akan saya lepas menggunakan solder. Nah, dalam pencabutan MOSFET ini biasanya dengan menggunakan solder uap ya, itu akan lebih mudah dan akan lebih cepat terangkat. Tapi untuk darurat seperti ini kita menggunakan solder seperti biasa saja sudah bisa juga. Tapi agak lama kita menahannya agar memang timah yang di bawah itu agak meleleh. Kemudian kita sampingkan saja jikalau sudah melebur timahnya. Sekarang kita cek ya beginilah penampakannya. Saya berharap tidak ada komponen MOSFET yang rusak lagi, hanya satu. Sekarang kita lap dulu menggunakan tisu. Kemudian kita cek MOSFET-nya. MOSFET-nya D472A. Sekarang kita googling dulu. Oke, kita telah mendapatkan datasheet-nya ya. Rupanya dia tipe MOSFET N channel dan kalian bisa lihat datasheet-nya di Google sana. Sekarang kita lihat di boardnya. Oke, inilah dia komponennya ya. Terlihat jelas mana gate, ini adalah gate, ini ada source, kemudian gate ini ada gate. Itu hal yang paling menakutkan adalah ketika drain itu terhubung ke gate ya. Nah, jadi seolah-olah nanti gate ini memang tidak mempunyai tegangan yang bersumber dari G1, tapi dia langsung loss di situ sehingga itu gate-nya tidak bermain lagi. Sehingga otomatis memang proteknya mati, tidak mempunyai protek, loss dia karena mendapat sumber tegangan dari drain. Sekarang coba saya ukur saja dari 12 volt ke drain. Ya, ada 12,4,9. Saya ukur lagi. Ya, ini memang positif bahwa ada drain yang bocor ke gate, sehingga gate tidak mempunyai tegangan yang ada dari MOSFET yang kecil itu. Sekarang kita lacak saja di mana ini rusaknya serius ya. Mau minta seriusin ini sepertinya BMS-nya. Sekarang coba saya ukur kembali ya. Dari gate ke 12 volt itu memang loss ya. 0 voltnya ada standby di gate. Bayangkan aja ya, gate-nya nggak bermain. Kenapa? Karena sumber gate itulah proteksinya bermain di situ. Kalau sudah standby ada 0 volt di situ, insya Allah bateraimu akan hangus semua tuh. Kalau konslet meleleh semua kabelnya. Itu hal yang menakutkan dari baterai lithium ya. Kalau rusak seperti ini. Bagi saya, kalau bagi mereka, sekarang kita uji perbandingannya. Kalian lihat antara gate ke 12 volt itu berapa volt? Hanya kecil saja. Kita lihat sekali lagi 0, berapa dia. Oke, kita lihat 0,5 atau 0,6.
kecil tegangan yang ada di gate itu main negatifnya, karena dia kan MOSFET N channel. Ini juga sudah pernah terbakar kemarin. Oke, sekarang kita keluarkan senjata nuklir kita ya. Saya sudah tidak kuasa rasanya menggunakan solder. Terpaksa saya menggunakan solder uap agar prosesnya lebih cepat. Jangan lupa kasih plug ya, untuk lebih mempermudah timah melebur ataupun meleleh, dan juga melindungi board kita dari hangus. Iya, pelan-pelan saja, satu per satu dia akan terangkat sambil dijepit MOSFET-nya dan sedikit diangkat ke atas menggunakan pinset, jangan menggunakan tangan, hangus tangan Bray. Ya, satu per satu ya. Ini susahnya cari MOSFET SMD di sini lagi. Tapi akan kita carikan copotannya. Tapi mudah-mudahan MOSFET ini tidak rusak. Iya, tidak rusak banyak maksudnya. Kalau saya meyakini memang ada putus ini MOSFET. Antara drain dan gate itu ada yang loss. Nah, sehingga tegangan 0 standby di gate. Protect di gate itu tidak bermain lagi karena sumbernya sudah tidak bersumber dari MOSFET yang kecil itu, tapi melainkan bersumber dari 0 dari baterai. Demikian ya, sudah selesai pencabutannya. Sekarang coba kita lihat, kita pakai tisu terlebih dahulu biar agak kinclong. Sekarang kita pasang ia di boardnya, di baterai. Sekarang saya akan coba ukur berapa tegangan standby di gate. Oke, sekarang 0,39, 0,4 begitulah keadaan normalnya. Oke, demikian ya sahabatku. Sekarang kita ganti saja MOSFET ya. Akan kita ukur satu persatu dari MOSFET ini. Oke, loss, rusak. Gate ke drain itu total loss. Ini penyebabnya, sehingga tidak mempunyai protect ya. Terus loss juga. Oh nah, rusak. Oh no, 2 sudah rusak. Terus kita berharap janganlah MOSFET-nya banyak rusak. Wah, rusak, loss. Terus satu lagi saya ukur. Sudah lemah semangat saya Bray. Banyak yang putus rupa MOSFET-nya. Loss juga. Loss. Ini N channel ya, tipe MOSFET-nya sudah kita cek tadi datanya di internet, D472A. Oke. Nah, ini tipe yang belum rusak. Oke. Kalau kita sentuhkan prop merah ke gate, dia harus tidak naik. Kalau prop hitam dia naik. Nah, itu yang baik. Bagus, masih MOSFET-nya yang baik. Ya, kalau kita ukur seperti ini lagi, ya tidak naik ya, naik sedikit. Saya coba prop merah ke gate, oke, turun total. Kemudian prop hitam ke gate, ya naik. Terus satu lagi naik, prop merah, oke, hitam, oke, naik, oke, turun. Sepertinya ini baik MOSFET-nya ya. Oke, prop hitam. Oke, ya alhamdulillah masih bagus. Sekarang coba masih sisa satu lagi. Oke, baik. Mudah-mudahan baik. Oke, prop hitam harus naik. Iya, naik. Prop merah harus turun total. Iya, naik. Turun. Inilah sisa MOSFET yang rusak ya. 2. Nah, ini penggantinya cuma ada 2. Saya cari-cari MOSFET saya ini bekas motherboard komputer. Oke, naik. Kita pancing pakai prop merah dulu. Total harus turun ya. Oke, turun. Pancing pakai prop hitam. Oke, baik. Cuman kita belum cari data setnya, RDS-on-nya. Saya nggak mau tahu lah RDS-on berapa. Yang penting bisa nanti hasilnya ya. Oke. Ada total 45. Berarti satu baris itu rusak semua. Tadi yang satu kan pecah. Demikianlah sahabatku pengalaman saya, jangan sampai kalian alami. Saya Yurus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.